Pelatih Elkan Bagot di Ipswich Town kini buat sang pemain jangkung berpeluang besar untuk dipanggil John Hartman ke timnas Indonesia di FIFA Series mendatang. Sosok John Hartman kini dinilai tepat hubungi sosok pemain keturunan baru untuk diproses menjadi warga negara Indonesia dan membela skuad Garuda. Nama Luke Fiskery langsung beri pengakuan begini setelah dihubungi pelatih baru timnas Indonesia. Debut Marton Paes kini menarik dinantikan setelah sang kiper resmi memenuhi syarat untuk bermain membela Ajax Amsterdam di Johan Cruyff Arena. Persiapan skuad Garuda Muda kini harus dimatangkan setelah tahu masuk grup B di Piala Asia U17 di Arab Saudi. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Sosok Elkan Bagot kini benar-benar punya kesempatan untuk mendapat panggilan dari John Hartman ke timnas Indonesia. Hal itu lantaran sang pemain masuk ke dalam daftar tim Ipswich Town. Ya, pelatih Ipswich Town kini memasukkan nama Elkan Bagot ke dalam daftar pemain yang akan memperkuat Youth Tractor Boys hingga akhir musim ini. Sebelumnya, sang pelatih sempat mengapungkan ide untuk meminjamkan Ilkan ke klub lain. Namun akhirnya pelatih 39 tahun itu memilih tetap mempertahankan bek timnas Indonesia itu di tim Ipswich Town. Dilansir dari TWTD, sang pelatih memilih tidak melepas Ilkan demi kepentingan lini belakang Ipswich Town yang kukuh. Sepertinya kami tidak pernah secara khusus mempertimbangkan meminjamkan Elkan, tetapi kami telah mengevaluasi opsi-opsi yang ada. Saya pikir sangat penting bagi kami memiliki 4 bek tengah yang kuat di dalam tim, dan itu yang terjadi saat ini, kata Kieran McKenna. Ya, selain itu ia juga menilai Elkan mengalami perkembangan pesat di tim, sehingga bisa menjadi pelapis. Di musim ini, Elkan memang belum pernah membela Ipswich di divisi level kedua Liga Inggris atau yang populer dengan nama Championship. Di tim utama Ipswich, Elkan baru mendapat 1 menit bermain ketika membela The Blues di Piala FA. Saat ini, Ipswich memiliki 4 bek tengah, dan salah satunya adalah Elkan Bagot. Jika Ilkan bisa mendapat menit bermain bersama Ipswich, maka ada kemungkinan John Hartman memanggil pemain 23 tahun itu ke timnas Indonesia di ajang FIFA Series ini. Nama Luke Fiskery kini terus menjadi perbincangan hangat di kawasan Asia Pasifik, di mana performa impresifnya di A-League di musim ini membuat sang pemain masuk radar banyak pihak, termasuk dari timnas Indonesia. Media Australia, yaitu Football360.com, bahkan menyebutkan bahwa Luke Fiskery sebagai salah satu rekrutan terbaik kompetisi, sekaligus kandidat kuat pemain internasional masa depan. Sorotan tersebut bukan tanpa alasan, di mana penampilan konsisten Luke Fiskery dinilai menarik perhatian PSSI, yang dikabarkan telah mengajukan proposal agar sang pemain mengubah status kewarganegaraan internasionalnya. Rumor naturalisasi Luke Fiskery pun mulai menguat dan menjadi pembahasan serius di kalangan pencinta sepak bola nasional. Penampilannya juga menarik perhatian Federasi Sepak Bola Indonesia, yang telah mengajukan proposal agar ia mengubah kewarganegaraan internasionalnya, jelas Football360.com. Ya, menariknya, Luke Fiskery bukan pemain sembarangan, di mana ia pernah memperkuat yang Socheros U20, namun belum terikat secara permanen dengan tim nasional senior manapun. Maka dari itu, celah inilah yang coba dimanfaatkan oleh PSSI. Ya, Luke Fiskery diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan neneknya di pihak ibu, sehingga secara regulasi, FIFA membuka peluang untuk membela tim merah putih. Namun, rupanya Indonesia bukan satu-satunya opsi. Dia juga memenuhi syarat untuk mewakili AS, karena lahir di Hawaii di saat ayahnya bekerja sebagai kurator lapangan golf di Sony Open. Lanjut laporan media tersebut. Ya, situasi ini membuat persaingan semakin rumit, di mana Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia kini berada dalam satu meja perebutan. Bahkan, Luke Fiskery secara terbuka mengakui ketertarikan Indonesia terhadap dirinya. Saya bisa mewakili Australia, AS, atau Indonesia, dan Indonesia cukup tertarik, ujar Luke Fiskery. Ya, ia pun juga mengungkapkan bahwa sudah ada komunikasi awal dengan pihak Indonesia untuk membahas berbagai kemungkinan. Sudah ada sedikit komunikasi antara kami untuk melihat berbagai pilihan dan berbagai peluang yang bisa saya dapatkan sebagai pemain. Tentu saja semua orang ingin bermain di panggung nasional untuk tim nasional, tetapi saya hanya sedang menjajaki kemungkinan, ungkap sang pemain. Ya,
Namun yang juga lebih menarik dan tengah hangat dibahas saat ini ialah bahwa Luke Fiskari mengaku sudah berkomunikasi dengan sosok John Herdman, di mana Luke Fiskari mengonfirmasi bahwa dirinya telah menjalin komunikasi awal dengan pihak PSSI dan pelatih timnas Indonesia yaitu John Herdman untuk menjajaki peluang proses naturalisasi. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal kabar sang pemain. Jika ini bisa terrealisasi, maka tentu ini akan menjadi kejutan besar bagi halayak publik tanah air, dan uang pemain akan menjadi harapan baru di tubuh skuad Garuda. Kabar menggembirakan kini datang dari penjaga gawang timnas Indonesia, yaitu Maarten Paes. Setelah sempat tertahan soal proses administrasi sejak didatangkan pada bursa transfer musim dingin ini, ia kini akhirnya resmi mengantongi izin kerja dan siap memperkuat Ajax Amsterdam. Ya, Maarten Paes direkrut Ajax dari FC Dallas. Kepindahannya dari Amerika Serikat membuat ia harus menyelesaikan sejumlah dokumen, termasuk izin kerja, sebelum bisa didaftarkan secara resmi. Situasi tersebut sempat membuat namanya belum masuk ke dalam daftar pemain Ajax dalam beberapa pekan terakhir. Kini, seluruh persyaratan telah terpenuhi, di mana media Belanda, yaitu Voetbal Internasional, memastikan bahwa kiper Indonesia itu sudah sah untuk tampil bersama tim raksasa Eredivisie tersebut. Maarten Paes memenuhi syarat untuk bermain untuk Ajax. Pemain yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin ini telah resmi menerima izin kerjanya, tulis Voetbal Internasional. Ya, dengan terbitnya izin tersebut, maka peluang debut Maarten Paes pun terbuka, di mana Ajax dijadwalkan menghadapi Fortuna Sittard di laga lanjutan Eredivisie akhir pekan ini, di mana pertandingan itu akan digelar di Johan Cruyff Arena Amsterdam pada Minggu besok. Dan menariknya lagi, laga ini berpotensi menghadirkan duel sesama pemain timnas Indonesia. Pasalnya, di kubu Fortuna Sittard diperkuat Justin Hubner yang bisa saja berhadapan langsung dengan Maarten Paes jika sang kiper mendapat kesempatan tampil. Izin tersebut kini telah diperoleh, sehingga pemain internasional Indonesia seharusnya memenuhi persyaratan untuk bermain melawan Fortuna Sittard di Eredivisie akhir pekan ini. Meskipun Vítězslav Jaros adalah kiper pilihan utama di Amsterdam, tulis Voetbal Internasional, ya, meskipun posisi kiper utama masih ditempati oleh Vítězslav Jaros, namun kehadiran Maarten Paes memberi opsi tambahan bagi Ajax di bawah mister gawang. Publik Indonesia kini menantikan apakah momentum izin kerja tersebut akan langsung berbuah debut di kompetisi kasta tertinggi di Belanda. Ya, tentu ini menarik. Kita nantikan. Timnas Indonesia U17 kini akan menghadapi persaingan ketat di Piala Asia U17. Setelah hasil drawing menempatkan Garuda Muda di grup B bersama Jepang, Tiongkok, dan juga Qatar, ya sebelumnya pengundian resmi itu dilakukan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis kemarin. Seperti diketahui, turnamen ini akan diikuti 16 tim yang terbagi ke dalam 4 grup, dengan masing-masing grup berisi 4 negara peserta, dan dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 30 April hingga 17 Mei mendatang. Sebelumnya, Indonesia memastikan tempat di putaran final melalui jalur otomatis bersama 8 negara lainnya. Setelah keberhasilan melaju ke Piala Dunia U17 kemarin, partisipasi ini sekaligus melanjutkan tren positif timnas Indonesia U17 di level Asia. Edisi sebelumnya, Atu Putu Panji dan kolega berhasil menembus babak perempat final Piala Asia U17 dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar dengan komposisi grup yang kompetitif. Maka timnas Indonesia U17 diharapkan mampu memaksimalkan persiapan guna menampilkan performa terbaik di ajang kontinental ini. PSSI kini dipastikan menunjuk Nova Arianto sebagai asisten pelatih lokal yang akan mendampingi John Herdman. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Bukan hanya Nova, di mana John Herdman pun juga akan didampingi oleh satu asisten lokal lainnya, yaitu Sofi Imam. Sementara yang senior ini ya, sementara Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan, kata Sumarji. Ya, mengingat status keduanya bersifat sementara, Sumarji menyebut PSSI masih terus memantau dan mempertimbangkan sejumlah nama pelatih lokal lain untuk memperkuat jajaran staf kepelatihan timnas Indonesia ini. Kami lagi melihat beberapa sosok yang tepat ya. Saya juga sudah sampaikan ke John, agar supaya memperhatikan sesuai dengan komitmen saya bersama dia. Harus ada asisten pelatih lokal yang turut serta di dalam timnas senior ini, kata Sumarji. Ya, hal ini bukanlah tugas baru bagi Nova Arianto dan juga Sofi Imam sebagai asisten pelatih di timnas Indonesia, di mana Nova sebelumnya sempat dipercaya menjadi tangan kanan Coach Shin Tae-yang. Selain itu, ia juga dipercaya memimpin timnas Indonesia U17 sebelum akhirnya menukangi timnas Indonesia U20. Semula, Sumarji menegaskan bahwa PSSI memberikan kewenangan penuh kepada John Herdman dalam proses pemilihan tersebut. Artinya, federasi tidak akan melakukan intervensi apapun dan sepenuhnya menghormati keputusan sang pelatih. Kalau kaitannya dengan strategi dan lain-lain, itu terserah pelatih. Kami tidak ada intervensi apa-apa, kata Sumarji.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.